Pada hari ini juga telah saya berikan gerasi kepada aktivis perempuan yang memperjuangkan hak-hak agraria masyarakat di Sulawesi Tengah. Beliau bernama Ibu Eva Susanti Bande. Karena saya tahu yang diperjuangkan oleh Ibu Eva Bande ini adalah hak-hak rakyat yang berkaitan dengan lahan, yang berkaitan dengan tanah. Ia adalah Eva Susanti Hanafi Bande, seorang aktivis agraria yang mendapatkan gerasi dari Presiden Joko Widodo di Hari Ibu 22 Desember 2014. Namanya kerap menjadi perbincangan kala Eva dan 23 petani di Desa Piondo, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai ditangkap 13 tahun silam. Kejahatannya tak lain karena ia dianggap mengakomodir para petani melawan elit lokal yang merebut lahan pertanian mereka untuk diubah menjadi perkebunan sawit. Sejak tahun 1983, Desa Piondo di Unit 25 Kecamatan Toili menjadi desa transmigran di Kabupaten Banggai. Transmigran asal Jawa dan Lombok yang tiba di sana memperoleh lahan seluas 2 hektar untuk setiap kepala keluarga. Desa ini adalah saksi bagaimana Eva Bande bersama para petani berjuang mendapatkan tanah mereka yang dirampas para pemilik modal di Sulawesi Tengah. Kami datang transmigrasi itu pada tahun 83. Kemudian tahun 92-93 itu perusahaan masuk dengan menanam kayu sengon dan akasia. Kemudian setelah operasi dengan baik, ternyata begitu diteliti di peta desa ternyata ada beberapa lahan jatah asli transmigrasi yang diambil oleh perusahaan. Sehingga pada saat itu karena masih boleh dikatakan zaman Orde Baru, sehingga masyarakat tidak berani bergerak. Sehingga begitu bergantian rezim, kemudian dilihat bahwa perusahaan itu tidak aktif, tidak ada kegiatan di lokasi. Akhirnya lahan-lahan tersebut diambil kembali oleh yang memiliki lahan dan merembet kepada yang di luar daripada yang tertata dalam tata ruang transmigrasi. Setelah tahun 99 itu terjadi penggusuran secara masif di lokasi HTI. Kemudian kami lihat ada mau ditanami kelapa sawit. Sehingga kami mulai bergerak. Setelah kami bergerak ada beberapa masyarakat yang dipanggil oleh polisi. Dituduh bahwa mereka menyerobot lahan hutan tanaman industri. Setelah itu maka kami melakukan perkumpulan kecil-kecilan, apa yang kami bisa perbuat dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga datanglah EPA. Nah, ceritalah masyarakat di sini tahu begini. Akhirnya dia setelah itu mendirikan organisasi. Nah, berdasarkan organisasi itu kita mulai melakukan perlawanan. Kami setelah ada Ibu EPA, artinya pelajaran yang sangat berharga kami
dapatkan yang pertama bagaimana berorganisasi. Kemudian bagaimana mengelola daripada lahan perjuangan, apa yang harus dilakukan dalam keadaan kita berhadapan dengan suatu permasalahan. Itu yang sangat pelajaran yang sangat berharga bagi kami. Hubungan orang Piondo dengan alam begitu dalam, sehingga mereka rela mempertaruhkan tubuh untuk menyelamatkannya. Aksi Eva Bande bagai pematik yang membakar semangat dan gairah para petani di desa Piondo untuk berjuang dan bertahan di tanah mereka sendiri. Serikat Petani Piondo dan Koperasi Tunas Harapan Piondo adalah wadah perjuangan masyarakat Piondo yang dipelopori Eva Bande. Tahun 2015, Koperasi Tunas Harapan Piondo didirikan di tengah sengketa yang belum berujung. Koperasi ini menjadi saksi bagaimana perempuan berjuang bagi desanya. Telah berubah. Kini seorang perempuan dapat bangkit untuk memimpin sebuah gerakan, memberi pengakuan bahwa perempuan sebagai kelompok rentan ini terbukti tangguh dan mampu saling mengapresiasi, menginspirasi perempuan lainnya, bahkan laki-laki. Keberadaan Eva tak hanya menginspirasi perempuan. Laki-laki sekalipun terinspirasi dan menghargai sosok Eva Bande. Karena ia tak hanya tampil bersuara namun mampu memimpin mereka menghadapi ancaman dan kekerasan. Perjuangan Eva tak hanya di Piondo. Berbagai daerah di Sulawesi Tengah mengalami kasus serupa turut diperjuangkannya. Salah satunya daerah Petasia Timur, Morowali Utara. Serikat Petani Petasia Timur juga melakukan gerakan perlawanan mempertahankan tanah mereka yang terinspirasi Eva Bande. Di tengah konflik yang berkepanjangan, hadirlah sosok Ibu Eva Bande ini memberikan semangat, memberi spirit kepada saya dan mengajarkan cara berjuang, cara berorganisasi. Dia menurutku adalah sosok yang luar biasa bagi petani yang tertindas oleh kejamnya rezim. Tapi dia hadir di tengah-tengah kami, memberikan cahaya, memberikan pelajaran yang berharga bagi kami petani di Petasia Timur. Berkat bantuan beliau ini, kami bisa mendapatkan sedikit ketenangan, walaupun masih jauh dari kata keadilan itu. Pokoknya saya tidak bisa menggambarkan kata-kata dengan sosok Ibu Eva Bande ini.
Dia itu, ya kita sih katakan dia adalah sosok perempuan yang luar biasa dan jarang ditemui sosok-sosok seperti Eva Bande ini. Perjalanan Eva Bande menyuarakan hak-hak petani di Sulawesi Tengah membawa Eva mendapatkan penghargaan yang tak pernah ia harapkan sebelumnya. Tahun 2012, Eva dinobatkan menjadi pahlawan untuk Indonesia dari MNC Group kategori hukum dan keadilan. 2018, Eva juga menerima penghargaan Yap Thiam Hin Award dari Yayasan Yap Thiam Hin. Oktober 2019, Eva menerima penghargaan dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK sebagai tokoh perempuan pejuang pelestarian hutan dan hak-hak masyarakat. 2022, Eva menerima penganugerahan sebagai tokoh pejuang agraria pada peringatan Hari Tani Nasional ke-62. Tentu, semua pencapaian ini bukanlah milik Eva semata, tetapi penghargaan ini ia dedikasikan untuk seluruh petani yang berjuang melawan perusahaan yang merampas tanah mereka. Waktu berjalan saya mulai tertarik, mulai fokus kepada isu-isu agraria yang memang lagi-lagi muasalnya dari tempat saya di mana saya lahir, yaitu di Kabupaten Banggai. Karena saya aktif sebagai aktivis, berada di organisasi perempuan, dan kemudian di Sulawesi Tengah ini organisasi-organisasi non pemerintah itu adalah mereka selalu dalam satu isu-isu tertentu yang membutuhkan perhatian yang lebih banyak, biasa membangun satu front atau aliansi untuk melakukan advokasi atau kampanye. Sehingga di mana ada masyarakat mengadu di satu organisasi yang namanya Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah, beberapa masyarakat yang datang dari Kabupaten Banggai, tepatnya di Kecamatan Toili, mereka mengadukan tanahnya dirampas oleh satu perusahaan industri raksasa, yaitu sawit, yang bernama perusahaannya adalah PT Kurnia Luksijati. Jadi itu yang kemudian membawa saya jauh masuk ke dalam perjuangan yang sangat panjang hingga saat ini. Perjuangan itu yang tidak boleh menyesal ya. Itu adalah pilihan yang sudah diambil dan segala konsekuensi yang timbul karena pilihan tersebut harus dihadapi. Kendati itu memang mengandung kesakitan, mengandung penderitaan dan seterusnya dan penjara. Perjuangan yang memiliki konsekuensi, memiliki resiko, itu sedari awal saya menyadarinya, sehingga yang timbul dari pilihan tersebut, resiko yang timbul dari pilihan tersebut itu saya bisa menerima dengan baik, termasuk keluarga ya, anak-anak terutama. Apa yang saya lakukan bersama teman-teman petani dengan membangun satu organisasi yang menjadi alat berjuang. Selalu itu dimanapun saya berada, organisasi harus menjadi awal untuk mereka bersama menyampaikan segala macam persoalannya, kemudian mencarikan solusi, dan kemudian melahirkan aksi-aksi. Kalaupun saat ini menjadi menjadi inspirasi, tentu saya bersyukur, mudah-mudahan ada banyak para perempuan yang menjadi pemimpin di desanya, menjuangkan wilayah hidupnya begitu, dan
Saya berharap ada banyak perempuan, ada banyak organisasi petani yang lahir dari apa yang mereka baca, yang mereka saksikan, atau mereka bertemu dengan saya. Saya karena konteks Sulawesi Tengah ini di 2 tahun terakhir ini mengalami sangat signifikan kekerasan terhadap petani ya dalam bentuk kriminalisasi. Nah, 2-3 tahun terakhir ini menunjukkan eskalasi modal yang besar di wilayah-wilayah hidup pedesaan karena memang industri-industri ekstraktif seperti sawit tambang itu basisnya adalah tanah, kebutuhan akan tanah yang besar. Artinya ancaman bagi para petani dengan merangsek masuknya industri-industri ini. Sehingga memang saya sangat berharap bahwa terbangunnya organisasi-organisasi petani yang di dalamnya ada perempuan, ada laki-laki untuk terus memperjuangkan kebenaran wilayah hidup mereka dari usaha-usaha perampasan yang dilakukan secara sistematis oleh negara. Nah, saya selalu memandang dan meyakini perempuan itu adalah sosok di mana kalau dia sosok dia individual, kalau dia berkumpul dia menjadi sebuah kekuatan kolektif yang besar. Perempuan memiliki daya dukung, memiliki kekuatan yang cukup besar yang mempertahankan dan membuat lama perjuangan ini terus berada di dalam organisasi. Seperti di tempat saya bersama teman-teman petani di Kecamatan Pluit, khususnya Desa Piondo. Nah, di awal dalam pertemuan-pertemuan, saya hanya menemui laki-laki semua dalam pertemuan. Saya tidak melihat perempuan. Walaupun secara dalam bawah sadarnya juga pertanyaan itu sudah mulai muncul. Tapi itu saya menyimpannya dulu. Dan lama-kelamaan terus dalam perjalanan saya ternyata ada banyak perempuan yang memiliki kekuatan yang sangat besar dan itu sangat menentukan organisasi ini eksis. Dan apa yang terjadi di tempat saya yang menggerakkan organisasi ini menjadi lebih kuat, lebih baik, umurnya panjang gitu, itu adalah perempuan saat ini yang menjalankan itu. Saya kira ada banyak para Kartini di pedesaan ya. Banyak sekali perempuan-perempuan yang sangat tangguh di pedesaan, mempertahankan wilayah hidupnya, ekonominya, keluarganya, anak-anaknya. Dan kalaupun memang ada perempuan yang belum mampu berbicara kepada publik atau segala macam, ya itu menjadi tugas kita untuk menyiapkan perempuan-perempuan yang memiliki potensi yang besar yang dimiliki oleh perempuan. Dan mereka semua adalah para Kartini. Dahulu, konstruksi sosial sangat membatasi gerak-gerik perempuan di masyarakat konservatif. Para perempuan hanya menangani tugas domestik rumah tangga. Namun kini, perempuan bisa berdiri sejajar menjadi penerang dalam kegelapan. Ya, karena tidak ada perkumpulan seperti sekarang kan, ada koperasi ibu-ibu, ada organisasi. Kalau dulu masing-masing hidup masing-masing, cari hidup masing-masing lah gitu. Waktu itu kita nggak pernah kepikiran mau bentuk perkumpulan ibu-ibu gitu, nggak pernah kepikiran. Setelah bapak-bapaknya sudah ada yang ditangkap, baru punya inisiatif gimana kita buat perkumpulan itu. Kita semua terinspirasi ya, maunya pengen kayak Bu Eva bantu-bantu, misalnya ada kayak pelecehan atau kita mau bantu, tapi kayak kita di sini kan belum tahu jalurnya, bantu lewat mana gitu. Kalau dulu kita biar ditindas, apa kan cuma diam. Bu Eva kemari kasih ini begini caranya gini.
kita ini punya hak untuk melawan itu. Jadi kita sekarang jadi berani kalau misalnya dari di mana yang salah, kita bisa berani melawan. Perjuangan atas lingkungan takkan berakhir. Gerakan ini akan terus berlanjut hingga ke generasi berikutnya. Karena tanah adalah denyut nadi kesejahteraan. Sampai kapanpun, kemajuan perempuan akan menjadi faktor penting dalam peradaban bangsa. Tantangan berhadapan dengan modal, harus memiliki mental baja. Potret Eva Bande dan perempuan di Piondo menjadikan perempuan kini tidak boleh berdiri sebagai korban, namun berdiri sebagai mental pejuang. Dari sendiri, jadi bersama, mengusir ketakutan menjadi kekuatan. Ibu Eva itu adalah orang yang tegas, kemudian orang yang berjiwa sosial, kemudian dermawan juga, dan menurut saya bahwa dalam Ibu Eva cukup lengkap lah. Artinya jarang saya orang laki-laki tidak mampu mungkin seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Eva seorang perempuan. Saya setuju. Jadi menurut saya setuju, sangat setuju kalau dikatakan sebagai Kartini. Saya sangat setuju kalau Ibu Eva Bande ini kita kategorikan sosok Kartini. Dan memang dia adalah Kartini masa kini. Kami berharap agar kami bisa menikmati makna kemerdekaan itu. Dan bisa menikmati sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setuju, karena dia pejuang perempuan. Kalau menurut saya Bu Eva itu pahlawan bagi Piondo ya. Nggak tahu di luar juga kayaknya begitu. Kalau di Piondo mulai dari awal dia sampai ikut di penjara. Saya salut sekali karena sampai perempuan itu juga bela-bela Piondo, bukan apa-apanya, nggak ada keluarganya, bukan tempat asal lahirnya di sini. Tapi dia bela-belain di sini sampai masuk penjara, keluar masuk penjara. Ya begitu, menurut saya hebat lah.